Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Bapak Ibu Wali masih semangat? Anak-anak masih semangat? Atau sudah kepikir sampai jam 3? Masih semangat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun alhamdulillahi rabbil alamin. Ala fabana qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidrahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Retno Setiawan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga hadirnya beliau pada kesempatan yang berbahagia ini semakin memberikan dampak keberkahan, dampak bahwa komitmen beliau untuk kemudian bersinergi dengan Yayasan Baitul Muslim, SMA Baitul Muslim menjadi bagian dari Forkopimcam yang terus bersama-sama. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala SMA Baitul Muslim, Ustadz Muslimin SPD MPDI. Yang saya hormati, saya muliakan, hari ini hadir bersama kita semuanya Bapak Ibu sekalian, para pendiri, orang tua kita bersama-sama yang merintis Yayasan Baitul Muslim dari tahun 96 berdirinya TKIT Baitul Muslim. Hadir bersama kita pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Ustadz Haji Jaya Putra Nuzuar. Nggak usah beli riset. Al-Ustadz Haji Taufik Chan. Kemudian ada Hajah Badriah, istri dari almarhum Ustadz Sarno Nur Khais, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil beberapa waktu yang lalu di hari yang penuh keberkahan, di penghujung Ramadan, di hari Jumat. Semoga dipanggilnya beliau, kita doakan bersama-sama mendapatkan keberkahan dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-hadaniyah fi barakatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadir juga pada kesempatan berbahagia ini Ibu Hajah Aryuni Pancasilawati. Beliau istri dari Ustadz Haji Rizal Faizal, Ketua Yayasan Baitul Muslim yang pertama. Beliau juga bagian pendiri yang juga kemudian Allah panggil dalam situasi di tempat yang terbaik, di tanah yang terbaik ketika beliau menunaikan ibadah haji. Maka dua orang pendiri yang kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana terbaik, di tempat yang terbaik, dan dengan doa-doa mereka yang senantiasa mereka sampaikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Haji Rizal Faisal senantiasa menyampaikan kepada kita, kepada pengurus, kepada teman-teman seperjuangan. Beliau bertanya berkali-kali dan menginginkan beliau meninggal, ya, meninggal di tanah suci. Bahkan di akhir-akhir sebelum pemberangkatan beliau ke tanah suci di tahun 2017, beliau masih berseloroh kepada kita semuanya. Nanti kira-kira kalau kemudian saya meninggal dunia di Mekah, ada yang ngurus enggak ya? Nah gitu. Maka kita jawab, ada Pak Sis,
dan beberapa rekan yang lainnya, ya insya Allah ada yang ngurus lah. Masa nggak ada yang ngurus? Ustadz Sanna Nur Khalis juga begitu. Beliau senantiasa menyampaikan kepada kita, kepada teman-teman seperjuangan, bagaimana kemudian beliau ingin juga meninggal di hari Jumat, Masya Allah. Maka beliaulah pendiri-pendiri Yayasan Baitul Muslim yang luar biasa, yang tentu kemudian memberikan sebuah aura, energi, ya. Tidak hanya tadi sekedar anak-anak yang kemudian memiliki ruh yang luar biasa, tapi pendiri yang hadir pada kesempatan berbahagia ini juga memberikan dampak-dampak yang luar biasa kepada Yayasan Baitul Muslim yang kita cintai ini. Maka mari Bapak Ibu sekalian, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Saya ingin mengawalinya dengan sebuah cerita singkat terkait dengan Yayasan Baitul Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Yayasan Baitul Muslim ini adalah sebuah lembaga sosial dakwah kemasyarakatan. Lembaga sosial dakwah kemasyarakatan yang ujungnya kita tidak pernah berbicara tentang profit, Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami melalui SPP, melalui bangunan, melalui berbagai macam wasilah-wasilah bantuan, ya, itu kemudian kita kembalikan kepada anak-anak kita semuanya, mengembangkan Yayasan Baitul Muslim ini, kemudian memberikan bagian sumbangsih untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, bil khusus kepada Bapak Ibu Wali angkatan ke-10, ya, jazakallah atas segala partisipasi dukungannya selama ini kepada Yayasan Baitul Muslim. Ada di antara Bapak Ibu yang kemudian memberikan informasi, memberikan CSR-nya, rekannya, terkait berbagai macam bantuan-bantuan yang kemudian kita akses. Dan Alhamdulillah bisa terbangun beberapa unit untuk SMA IT Baitul Muslim. Beberapa waktu yang lalu dari Bapak Ibu Wali memberikan pesan, menyampaikan bahwa ada CSR dari kemitraannya, relasinya. Maka insya Allah terbangun, insya Allah, Masjid Putri, ya. Jadi kita punya 2 masjid insya Allah yang hari ini sudah pada tahap pembangunan kubah, ya. Itu berasal dari satu relasi Bapak Ibu Wali yang luar biasa yang disampaikan kepada kita, kemudian kita tindak lanjuti. Setelah itu kemudian Bapak Ibu Wali seluruh, ya, stakeholder di Yayasan Baitul Muslim, SMA Baitul Muslim khususnya, itu kemudian berdonasi, memberikan infak sedekah yang terbaiknya untuk kemudian mewujudkan satu rumah Allah yang nanti menjadi bagian cikal bakal dan insya Allah menjadi ladang amal kita bersama-sama. Maka Bapak Ibu Wali, tadi disampaikan oleh Ustadz Muslimin, sesuai juga dengan tema kita, merengkuh kebersamaan. Maka ke depan kita akan digabungkan dalam ikatan keluarga alumni Wali SMA IT Baitul Muslim. Saya katakan tadi bahwa yayasan ini bukan bergerak untuk mencari profit, Bapak Ibu sekalian. Semua dikembalikan kepada anak-anak kita, yayasan kita, dan untuk pengembangannya. Sekecil apapun nilai yang Bapak Ibu sampaikan kepada kita, sejatinya adalah bagian dari amal sholah yang insya Allah nanti akan Allah berikan di yaumil akhir nanti. Maka Bapak Ibu sekalian, nanti, ya, walaupun sudah jauh, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa infak sedekahnya masih kita terima. Nanti silakan salurkan di rekening yang ada di bawah ini. Kan ini live nanti ya. Tugas dari media nanti dikasih tuh nomor rekeningnya, gitu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti lihat, ya, di rekening Yayasan Baitul Muslim, ya. Dan insya Allah rekeningnya atas nama yayasan, tidak atas nama pribadi. Itu poin pertama. Jadi yayasan ini bergerak dalam rangka untuk kemudian memberikan sumbangsih terbaik untuk negeri yang kita cintai ini. Maka terima kasih kepada Bapak Ibu Wali yang sudah memberikan banyak sekali bantuannya kepada kita semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, perkembangan sudah kita lalui bersama-sama. Dari tahun 96 didirikan TKIT Baitul Muslim. Tahun 2000-2001 kemudian berdiri SDIT Baitul Muslim. Saya kebetulan menjadi kepala SDIT yang pertama. Ustadz Muslimin selama 13-14 tahun di SMA IT Baitul Muslim.
Saya 13,5 tahun menjadi kepala sekolah SD IT Baitul Muslim, kemudian 1 tahun di SMP IT Baitul Muslim. Kemudian sebelum meluluskan SD, kita kemudian buat SMP IT Baitul Muslim. Sebelum SMP kemudian lulus, kita siapkan kemudian SMA IT Baitul Muslim. Dalam kerangka apa Bapak Ibu sekalian? Dalam kerangka kemudian agar anak-anak kita itu terjadi sebuah simultan pemahaman yang mereka dapatkan dari SD, SMP, kita tampung dengan SMA yang harapannya kemudian memberikan sebuah dampak-dampak, sebuah pribadi yang sumul, yang luar biasa, yang satu contoh prototipnya hari ini, ya kalau Bapak Ibu lihat sekalian tadi ya, Mas Gozi tadi ya, ini kayaknya Mas Gozi, tadi Gozi ya? Mas Gozi ini satu prototipe yang bisa jadi sudah menjadi bisik-bisik antara Umi dan Abi yang lainnya. Kayak anak esopo kok pinter men yo. Nek kira-kira kayak kok dadi mantuku kepiye? Nah gitu. Iya. Satu prototipe yang luar biasa. Di luar Gozi, ya, jangan khawatir. Gozi adalah satu di antara antum semuanya. Ya. Dan sesungguhnya angkatan 10 ini adalah angkatan yang penuh dengan gozi-gozi yang lainnya. Allahu Akbar. Luar biasa, Masya Allah kami gitu. Maka tentu kemudian sekali lagi, karena yayasan ini betul-betul dalam rangka untuk memberikan sumbangsi yang terbaik, maka mari kita bersama-sama untuk membangun yayasan yang luar biasa ini kepada kita semuanya, dan tidak mungkin tidak ada bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Poin pertama itu yang disampaikan kepada kita semuanya terkait dengan Yayasan Baitul Muslim. Maka hari ini hadir seluruh pendiri, penasehat yang terus kita bangun komunikasinya. Ada beberapa di antara kami dari penasehat yang tidak bisa hadir karena memang kondisi fisiknya Ustadz Heru sedang dalam kondisi sakit. Kita juga sudah silaturahmi dan mohon doanya penyakit beliau segera diangkat oleh Ta'ala, kemudian bisa kemudian beraktivitas kembali di yayasan yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sedikit gambaran bagaimana Yayasan Baitul Muslim ini memberikan sejarahnya untuk kita semuanya membangun yang terbaik di negeri yang kita cintai ini. Yang kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada anak-anakku angkatan 10, angkatan ke-10 SMA IT Baitul Muslim, angkatan yang digambarkan tadi 2 tahun ya, sekolah tapi kemudian tidak pernah pakai seragam ya, angkatan COVID gitu ya, Masya Allah luar biasa ya. Bapak tidak akan bicara tentang Indonesia Emas 2045, 2030 karena tema itu sudah pernah Bapak sampaikan di beberapa pertemuan dengan antum semuanya. Di antara sekian indikator antum menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang pertama adalah di sekolah ini, di yayasan ini, di pondok ini, antum sudah dibuat sebuah daily activity. Dari proses antum mau tidur sampai mau tidur kembali, antum ditata dengan sebuah tata aturan waktu yang luar biasa. Maka pesan Pak Fauzan yang pertama adalah daily activity, catatan harian antum itu yang sudah selama 3 tahun berjalan di sekolah ini, maka antum melanjutkan kembali. Karena satu indikator orang-orang yang sukses itu adalah bagaimana daily activity-nya di masa mudanya. Ketika rondo hariannya itu mengarah kepada proses yang tidak ada kesia-siaan, tidak ada waktu yang kemudian terlena dengan hal-hal yang negatif, yang bersantai-santai, berleha-leha, tidak produktif, maka yakinlah kesuksesan itu tinggal menunggu waktu. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang besar itu adalah orang-orang yang memiliki daily activity dalam kehidupannya, yang kemudian waktunya terprogram dengan baik,
sehingga memunculkan sebuah pribadi-pribadi yang hebat dan luar biasa. Maka anak-anakku sekalian, ketika antum nanti di rumah, ketika nanti antum di kos-kosan, di tempat-tempat dimanapun antum berada, pesan Pak Fauzan yang pertama, buatlah daily activity antum semuanya. Buatlah rondo kehidupanmu, karena daily activity itu akan menunjukkan tingkat keberhasilanmu. Maka Bapak Ibu yang di rumah, tolong nanti juga diingatkan kepada anak-anak kita, kapan masanya anak-anak kita kemudian di masyarakat, kapan kemudian murojaah Al-Qur'annya, hafalannya, kapan kemudian membantu orang tuanya, terus diingatkan kita bersama-sama. Maka yang pertama, ingat, buat antum daily activity. Jangan sampai kemudian ada waktu-waktu kita yang sia-sia. Jangan sampai ada waktu-waktu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat. Yang kedua adalah antum sudah di masa-masa kelas, kalau kelas 1 9 ya. Oh, 10, 11, 12. Di kelas 9, 10 antum sudah diarahkan kepada bidang studi yang akan antum geluti bersama-sama. Antum sudah diarahkan kepada passion antum masing-masing ya. Kalau kemudian antum hari ini masih ada yang bingung, misalkan, kira-kira saya mau ngambil jurusan apa ya, kan gitu. Mungkin masih ada yang bingung. Oke, al-muntolaknya, titik tolaknya adalah hari ini. Cari passion antum. Kira-kira apa yang kemudian antum akan tuju. Setelah itu istiqomah dengan passion antum itu ya, istiqomah, yakin dengan bidang garapan itu. Nah, ketika antum sudah punya passion, pilihan jurusan, kemudian antum istiqomah, maka 2A yang sering Pak Fauzan sampaikan, alokasikan waktu antum untuk belajar di passion antum itu. Ketika antum kemudian ngambil jurusannya telekomunikasi atau hubungan internasional atau jurusan bahasa Arab, maka alokasikan waktu untuk belajar dengan semaksimal mungkin. Kalau antum jurusannya ada telekomunikasi, maka konten-konten antum yang antum lihat di media sosial, kalau belum 80% bicara tentang telekomunikasi, bicara tentang bahasa Arab, bicara tentang jurusan antum, maka sejatinya antum belum memiliki sebuah fokus dan keinginan untuk menjadi orang hebat dengan passion antum. Lihat nanti ketika YouTube antum, yang antum melihat itu masih random, masih acak ya. Saya juga sudah sampaikan kepada Bapak Ibu guru, hari ini SMA IT Baitul Muslim, SMP IT Baitul Muslim adalah sekolah penggerak ya. Kalau antum sudah menjadi sekolah penggerak, maka sejatinya yang antum lihat adalah 70-80% adalah konten-konten terkait bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita. Sepakat anak-anak sekalian? Sepakat? Kontennya besok 70%, 80% bidang yang antum geluti? Sepakat Bapak Ibu sekalian? Fokus, istiqomah ya. Maka alokasikan waktu untuk belajar dan alokasikan biaya. Bapak Ibu sekalian, saya meyakini Bapak Ibu Wali sudah banyak memberikan sumbangsih dana kepada anak-anakku sekalian. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, untuk menciptakan anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat itu butuh biaya. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Betul ya? Karena SPP yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kita, uang saku yang Bapak Ibu berikan kepada anak kita, ketika kemudian digunakan dengan sebaik mungkin, maka yakin itu nanti akan mendapatkan pahala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakin Bapak Ibu sekalian? Tadi ada yang anaknya dari sini ya, SMA IT kelas 1 tadi Pak ya, kemudian sekarang lulus, tiga-tiganya dari SMA IT Baitul Muslim Pak. Masya Allah. Ini berarti beliau sudah menjadi follower aktif Yayasan Baitul Muslim ya. Tentu kemudian saya memohon kepada Bapak Ibu Wali untuk kemudian merekomendasikan
ya Yayasan Baitul Muslim kepada lingkungannya. Maka alokasikan belajar yang kemudian alokasikan biaya Bapak Ibu sekalian. Ya. Insya Allah ya anak-anak kita ini Bapak Ibu sekalian ya dengan biaya yang Bapak Ibu berikan nanti insya Allah ya harapannya tadi itu walaupun rebahannya itu bermanfaat ya rebahannya menghasilkan uang ya kan gitu kan anak milenial kan begitu katanya kadang-kadang Bapak Ibu wali juga di rumah kita sebagai orang tua kadang-kadang juga bingung ini anak kemudian kok pegangnya gadget terus gitu ya, ya. Tapi tiba-tiba datang transferan misalkan gitu nah, gitu ya berarti rebahan dapat cuan kan gitu ya anak-anak sekalian besok antum juga begitu rebahannya dapat ilmu ya kan rebahannya dapat pengetahuan dengan catatan tadi itu 70%-nya adalah kontennya untuk hal-hal yang menuju fokus ilmu antum rebahan sambil geletak nonton bagaimana menjadi pribadi yang sukses mengambil hikmah mencari berita-berita terkait dengan skill ilmu kita masing-masing ya itu yang kedua yang terakhir kepada anak-anak sekalian bahwa dunia akan terus bergerak dunia akan menunjukkan perubahan-perubahan yang signifikan kita tidak mungkin kemudian menahan perubahan itu tapi bagaimana cara kita bahwa antum semuanya menjadi generasi emas dari detik ini dari saat ini di masa-masa antumlah orang-orang yang nanti bisa merubah zaman ini kalau tadi Pak Muslimin menyampaikan tidak harus antum menjadi camat menunggu menjadi camat menunggu menjadi gubernur menunggu menjadi sesuatu yang luar biasa tetapi sedari rumah sedari hari ini pulang ke rumah antum adalah pribadi-pribadi emas pribadi-pribadi yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat maka doa kami kepada antum semuanya teruslah terbuka teruslah berinovasi teruslah membuka diri teruslah mencari ilmu sebanyak-banyaknya ya karena kami yakin antum semuanya sudah punya basic antum sudah bisa menjadi filter mana yang terbaik buat antum semuanya 3 tahun waktu yang singkat kata Pak Muslimin tetapi sejatinya 3 tahun itu menjadi pondasi antum semuanya pondasi bagaimana menjadi filter ketika di tengah-tengah masyarakat ketika dengan gencar media yang bertubi-tubi antum sudah bisa memilih mana yang terbaik bagi antum semuanya mana yang terbaik untuk kemudian menjadi secercah harapan dan menggembirakan orang tua antum maka berharap nanti Bapak Ibu sekalian kami di keluarga Yayasan Baitul Muslim akan kemudian mendapatkan kabar-kabar terbaik dari Bapak Ibu sekalian sekali lagi tentu kemudian kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang tidak berkenan yang selama ini berbagai macam komunikasi mungkin ada pesan-pesan yang tidak tersampaikan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya yang terakhir Bapak Ibu sekalian sesuai dengan tema yang disampaikan merengkuh kebersamaan sukses dunia akhirat menjadi tujuan kita bersama-sama sekali lagi saya mengajak kepada Bapak Ibu wali mengajak kepada anakku sekalian hari ini antum adalah angkatan yang ke-10 hari ini Bapak Ibu wali juga menjadi bagian dari sukses Yayasan Baitul Muslim kami menyadari bahwa kami sudah merencanakan kalau kata Pak Muslimin tadi kami bekerja standar-standar saja kami sudah merencanakan bahwa kemudian rencana-rencana yang kita buat schedule yang kita buat itu tidak sempurna kami eksekusi tidak semua bisa kami kerjakan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan dari setiap rencana-rencana yang sudah kita buat maka ke depan Yayasan Baitul Muslim ini juga punya rencana punya schedule kenapa kita butuh kebersamaan di antara kita semuanya doakan Bapak Ibu sekalian kami sedang menggodok merencanakan ke depan kita punya lembaga perguruan tinggi para guru-guru kami sudah kita dorong untuk segera memantaskan dirinya kalau SMA sudah banyak yang S2 kita dorong kepala SMA itu Baitul Muslim Ustadz Muslimin untuk kemudian S3 Bu Wiwin Ferianti Bu Sri Sugiyarti S3
kita kepengen punya perguruan tinggi. Kita ingin kemudian para alumni yang lulusan terbaik sekolah kita kembali untuk memberikan kontribusi terbaik untuk negeri yang kita cintai ini. Maka doakan Bapak Ibu wali sekalian, insya Allah Yayasan Baitul Muslim sedang merencanakan mendirikan perguruan tinggi dalam kurun waktu tidak lama lagi. Target kami di tahun 2025. Amin Allahumma amin. Doakan ini menjadi doa kita bersama-sama dan kita bisa mewujudkan bersama-sama sehingga kontinuitas keberlangsungan pendidikan anak-anak kita semakin berlangsung untuk di kemudian hari. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bisyru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tentu kemudian kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa segala sesuatunya Allah yang akan memberikan terbaiknya untuk kita semuanya. Tugas kita bersama-sama summastaqim, bagaimana kita istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam rangka niat kita untuk membangun sekolah kita, yayasan kita, dan negeri yang kita cintai ini. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya janji Allah kepada kita semuanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Aku qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.